Para penggemar ilmu teknik, pagi ini video saya tentang tutorial bagaimana mengelas menggunakan gas argon yang terkenal di pasaran, biasanya las argon ya. Jadi fasilitas las argon ini pertama adalah tabung argon. Ini tabung argon. Kenapa disebut tabung argon? Karena tabung di dalamnya isinya gas argon. Ya, jadi tabung ini bisa diisi juga oksigen, bisa asetilin. Nah, kali ini tabung ini berisi gas argon ya untuk mengelas argon. Ini fasilitas las argon itu adalah tabung, yang kedua adalah regulator. Nah, regulator ini adalah regulator argon. Jangan keliru karena regulator itu juga ada regulator asetilin, regulator oksigen, ada juga regulator gas. Ini adalah regulator argon karena dipakai untuk mengelas argon ya. Jadi argon yang baru datang dari supplier itu akan menunjukkan angka 1500 ya. Di sini 1500 berarti argon baru. Kemudian regulator argon itu dilengkapi tabung kaca ini. Tabung akrilik atau tabung kaca. Di mana tabung itu menunjukkan pergerakan bola logam itu akan bergerak naik turun ya, mengikuti irama dari pengelasan ya. Jadi dia akan naik turun. Nah, ini ada tombol ya, tombol untuk mengatur berapa skala yang diinginkan ya. Biasanya kita setel di angka 5. Ini ada tulisannya sudah nggak jelas, di sini ada angka 5 nanti ya. Kemudian dari tabung argon masuk regulator, dihubungkan ke mesin las ya menggunakan selang PU atau selang kompresor atau selang apapun. Yang penting fungsinya mengalirkan gas ya. Jadi ini dialirkan menuju mesin las. Mesin las bisa saja letaknya jauh dari tabung, tergantung kondisi di lapangan ya. Oke, ini kita kamera menuju ke mesin las ya. Ini mesin lasnya. Kebetulan mesin las yang dipakai adalah mereknya Tenjima ya, merek Tenjima ini ya. Tipenya Tix 200, artinya mesin las ini ampernya adalah 200. Ini mesin las yang bisa dipakai untuk las argon dan lastik ya. Kalau kamera didekatkan, ini ada fasilitas lastik, kemudian yang di atas las argon, tinggal pilih. Ini saklarnya bisa dinaik dan diturunkan sesuai kebutuhan ya. Oleh karena itu pouchnya ini ada 4 biji nih. Kapan harus argon, kapan harus stick, ini ada tanda-tandanya ya. Ini saklar on-off-nya ya. Bisa dilakukan di rumah ya, dengan listrik 900 watt kita bisa ngelas argon ya. Oleh karena itu banyak sekarang pemain-pemain tukang las ya menerima pekerjaan-pekerjaan tralis, pekerjaan kitchen bisa dilakukan di rumah karena memang listriknya kecil. Ya, ini sekitar mesin las ya. Di belakangnya ada pot untuk masuk gas argon. Nah, ini ada pot. Ini gas argon masuk lewat sini ya. Gas argon akan mendorong argon, kemudian dia keluar secara otomatis pada saat pengelasan berjalan ya. Tidak kontinu keluar terus. Kalau keluar terus secara kontinu bisa habis argon. Ini fasilitas lain dari mesin las adalah pengatur ampere ya. Ini diatur sedemikian rupa sesuai dengan keinginan berdasarkan tebal tipis daripada bahan yang dilas. Semakin tebal berarti ampere harus semakin tinggi ya. Oke, kita tunjukkan barang yang akan dilas. Nah, ini barang yang akan dilas. Kemudian jangan lupa ini mesin argon itu dilengkapi oleh stang las ya. Stang lasnya modelnya begini nih. Stang lasnya seperti ini, terdiri dari keramik. Di dalamnya ada kolet. Kemudian satu lagi namanya tungsten. Ini tungsten. Tungsten ini logam yang sangat keras, tahan sekian ribu derajat ya. Jadi
pada saat dipanaskan oleh gas argon dia tidak akan meleleh. Yang meleleh adalah bahan tambah dan bahan yang mau dilas. Sedangkan tungsten sendiri nggak akan meleleh ya. Jadi tidak bisa digantikan oleh kawat biasa ini, walaupun secara fisik mirip-mirip kawatnya dengan kawat biasa, tapi ini tungsten spesial. Nah, ini kalau sudah tumpul harus dilas. Nah ini, kalau sudah tumpul harus digerinda. Pak, tolong bagaimana cara menggerinda tungsten? Jadi ini harus lansip. Nah ini pada saat tungsten datang dari toko tidak seperti ini, kurang lansip. Ini harus lansip dulu Pak, tolong pasang ke dalam stang las. Setelah dipasang tungstennya, kemudian bisa langsung kita praktek mengelas ya. Jadi sebenarnya las argon ini tidak terlalu susah, sama saja dengan las-las yang lain. Hanya saja momok di lapangan mesin pengelasan argon ini susah, sehingga memang sumber daya manusia yang menguasai di bidang ini terbatas sekali. Kita kalau pasang iklan lowongan tukang las setengah mati kita nyarinya, nggak dapat. Pak, tolong silakan mengelas Pak. Nah, kita praktekkan bagaimana cara mengelas argon ini bagi para pemula ya. Silakan. Nah, jadi kalau diperhatikan tangan kanannya, jari telunjuk itu mencet saklar. Pada saat dipencet akan terjadi penyalaan. Nah, itu. Bahan tambah yang ada di tangan kiri tinggal ditempel saja. Ini step by step. Bisa juga Anda nanti kalau sudah ahli melakukannya secara kontinu, jauh lebih cepat proses kontinu. Nah ini karena masih latihan jadi main saklar ya. Nah ini rigi-rigi lasnya ya, ini rigi-rigi las yang harus atau perlu di finishing ya, di finishing agar hasilnya bagus. Pak, tolong contohkan satu lagi. Nah ini yang ini agak bagus nih ya. Jadi misalkan tidak di finishing pun tidak apa-apa, tergantung permintaan atau kondisi pekerjaannya menuntut seperti apa. Nah, contoh satu lagi. Nah nih, Anda perhatikan baik-baik tangan kanan, telunjuk tangan kanan dia pencet-pencet saklar. Nah ya, inilah rahasia bagaimana mengelas argon. Tidak terlalu susah. Anda jamin kalau berturut-turut belajar ya, 1 minggu, mungkin kurang dari 1 minggu Anda sudah bisa membuat rigi-rigi las seperti ini ya. Jadi jangan berpikir las argon itu susah. Memang bayaran tukang las argon lebih mahal, kemudian nilai pekerjaannya di lapangan juga mahal. Tapi sebenarnya yang membuat mahal itu bukan karena tingkat kesusahannya, tapi karena memang gas argonnya juga mahal. Ini nanti kalau sudah ahli, aplikasi pekerjaan di lapangan seperti ini. Ini mesin otomatis kapsil ya. Komponennya menggunakan bahan dasar stainless ya. Jadi pengelasannya semua menggunakan las argon. Tidak bisa dilakukan lastik karena materialnya tipis ya. Nah ini para tukang profesional ini hasil pekerjaan ya. Ini ada hopper semacam tangki air ya, semua dikerjakan menggunakan las argon ya. Makanya tukang las argon bayarannya lebih mahal daripada lastik biasa, karena memang sebenarnya butuh kesabaran ya. Ini mesin-mesin yang lain ini semua menggunakan las argon ya. Jadi bagi para pemula silahkan bisa membuka channel saya tentang engineering. Nanti saya ajarkan bagaimana
belajar kontrol pneumatik dan lain-lain ya. Silakan, barangkali video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe supaya bisa mendapatkan video-video saya yang lain. Terima kasih.